Yunani kami Tudim to di perbedaan mengajar hati-hati mengasai hati-hati do pikiran nami asa tunggu waktu si kami atam nanang pikir nami jalaboy di luan kami di nguru nami marhiti anakmu Yesus Kristus martani yang kami tuh amin. Oras madita salutna manginang oras firman Tuhan yang hendak kita renungkan pada kesempatan ibadah saat ini tadi telah kita bacakan khusus ayat 6 dan 7 dari Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Saya akan lagi membacanya. Mari kita ikuti, ada di kertas kita masing-masing. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan. Nah, Ibu Bapak yang dikasihi Yesus Kristus, ayat ini atau firman ini telah biasa kita dengar. Dan saya memang sengaja memilih ini agar kita penuh sukacita di dalam mengakhiri pertandingan kita tahun ini. Pernah berpublikan tahun kan? Agar kita dalam sukacita dalam mengakhiri pertemuan kita ibadah pertanyaan hubungan kita tahun ini tidak ada kekhawatiran. Demikian juga kita menyambut tahun yang akan datang kita penuh sukacita. Nah, Ibu Bapak yang dikasihi Yesus Kristus, pernahkah kita merasa khawatir akan sesuatu? Atau dengan kata lain, adakah di antara kita yang tidak pernah merasa khawatir? Saya pikir semua kita pernah merasa khawatir. Sebab sebenarnya rasa khawatir itu adalah sesuatu hal yang biasa. Tetapi kekhawatiran menjadi tidak wajar pada saat rasa khawatir itu sudah berlebihan sehingga sulit dikontrol. Pada kondisi seperti itu biasanya keringat kita akan banyak keluar. Jantung kita akan makin cepat berdebar. Badan bisa gemetar dan kepala bisa pusing. Dan pada akhirnya kita bisa sampai pada suatu gangguan kecemasan. Itu yang akan terjadi kalau rasa kekhawatiran itu tidak bisa kita kontrol di dalam diri kita. Nah, kekhawatiran itu dapat sebenarnya diartikan adalah perasaan takut yang timbul di dalam diri kita akan sesuatu yang belum pasti terjadi. Jadi bermata-mata tasura-sura narwa di nguluta sehingga kita ketakutan. Inilah yang dimaksud dengan kekhawatiran. Nah, ada satu kisah tentang kekhawatiran seorang ibu. Suatu malam, seorang ibu menelepon pendetanya. Kemudian Pak Pendeta menjawab telepon itu. Ada apa, Bu? Katanya. Terus ibu itu menjawab begini, Pak. Saya selalu khawatir dalam hidup saya. Kemudian Pak Pendeta bertanya, apa yang ibu khawatirkan? Dia menjawab, saya ini seorang janda, Pak Pendeta. Anak saya ada 2, laki-laki semua. Terus Pak Pendeta bertanya, apa yang ibu khawatirkan? Ibu menjelaskan, bagaimana nanti kalau anak saya menikah dan menantu saya tidak sayang kepada saya dan saya sakit-sakitan. Itu kata si ibu. Kemudian Pak Pendeta bertanya, apakah ibu berada dalam keadaan sakit? Si ibu menjawab, tidak, saya dalam keadaan sehat, katanya. Kemudian Pak Pendeta, oh kalau begitu, ibu berada dalam keadaan sehat. Terus si pendeta bertanya, berapa sekarang umur anak ibu dan di mana mereka bekerja? Terus ibu ini menjawab, anak saya masih kecil, Pak, belum bekerja, dan mereka sekarang sedang berbaring di dekat saya. Coba kita bayangkan, seorang ibu yang kebetulan berstatus janda mempunyai 2 orang anak kecil. Tapi yang ditakutkannya justru bagaimana nanti kalau dia sudah tua, paruh mainnya tidak menyayangi dia. Padahal masih jauh. Itulah kira-kira gambaran
kekhawatiran itu. Karena itu kekhawatiran ini bisa menyebabkan atau merupakan seperti penyakit yang dapat merasakan, penyakit yang menghilangkan sukacita di dalam diri kita. Rasa khawatir ini seperti penyakit yang bisa melanda, baik kecil maupun besar, baik ibu maupun seorang bapak. Rasa khawatir ini akan bisa melanda kita. Biasanya orang-orang muda khawatir akan masa depannya, dan kita juga bisa khawatir akan pekerjaan kita, khawatir akan sekolah anak-anak kita, dan kita orang khawatir akan kesehatannya. Nah, itu apa yang dikasih Yesus Kristus di dunia sakit. Kemudian tunggu suara ini. Dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, Paulus menyampaikan nasihat untuk tidak khawatir. Itu nasihat Paulus. Kenapa dia menyatakan jangan khawatir Paulus? Karena yang pertama, kekhawatiran itu akan menghilangkan sukacita yang ada dalam diri kita. Kemudian, kekhawatiran itu akan menghilangkan damai sejahtera Tuhan yang harusnya ada di dalam diri kita. Kemudian, rasa khawatir itu di dalam kekristenan kalau dia berlebihan, itu sepertinya kita melupakan kasih setia Tuhan di dalam hidup kita. Dan kemudian dengan khawatir sebenarnya kita tidak memperoleh atau menambah apa-apa di dalam hidup kita. Di dalam Matius 6 dituliskan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja jalan hidupnya. Jadi kalau kita khawatir akan sesuatu, sesungguhnya kekhawatiran itu tidak akan memperbaiki, tidak akan menambah sesuatu yang baik di dalam hidup kita. Nah, dalam bidang ilmu pengetahuan atau kedokteran ada begitu banyak teori-teori yang menjelaskan apa penyebab kekhawatiran itu dan bagaimana cara mengatasinya. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah, adakah di antara teori-teori itu yang benar-benar dapat kita pakai untuk menghapuskan, menghilangkan kekhawatiran itu dalam diri kita? Saya yakin dan percaya kita semua sepakat bahwa teori-teori itu akan sangat bermanfaat untuk kita. Tetapi belumlah kita sepenuhnya menghilangkan atau menjadi jalan keluar untuk menghilangkan rasa kekhawatiran itu di dalam diri kita. Karena itulah berdasarkan Filipi 4 kemampuan itu yang menjadi renungan kita saat ini, ada 3 hal yang perlu kita renungkan. Ada 3 hal yang perlu kita pikirkan untuk menghilangkan atau untuk mengatasi rasa kekhawatiran itu dalam diri kita. Yang pertama, milikilah kehidupan doa. Itu saja yang disebutkan di dalam ayat. Milikilah kehidupan doa. Doa berbicara tentang persekutuan kita dengan Allah. Ketika kita datang ke hadirat Allah, ketika kita datang menemui Allah secara pribadi, ketika kita bersyukur memuji serta membawa permohonan, memberitahukan Allah tentang kerinduan dan pergumulan hidup kita, dengan kerendahan hati semuanya kita utarakan kepada Allah di dalam doa. Tetapi yang menjadi permasalahan adalah ada banyak orang-orang Kristen yang terlalu sibuk dengan hidupnya, sehingga lupa atau tidak lagi mempunyai kesempatan, tidak lagi mempunyai waktu untuk berdoa secara pribadi kepada Allah. Mungkin di dalam aktivitas sehari-hari dia masih melayani Tuhan, tetapi dia lupa sesungguhnya dia perlu ada waktu khusus, ada waktu pribadi untuk dia berkomunikasi dengan Allah di dalam doa dan permohonan. Itulah yang mengakibatkan kekhawatiran itu selalu ada di dalam diri kita. Coba kalau kita bisa setiap
marilah katakan, ada waktu khusus kita berbicara dengan Allah di dalam doa dan permohonan, menyampaikan segala pergumulan hidup kita. Di sanalah hati kita akan dibesarkan. Kasih Allah akan tinggal di dalam diri kita. Nah, untuk itu Bapak, Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, kita perlu mengambil waktu khusus untuk berusaha doa dengan Allah. Karena dengan doa kita akan memperoleh kedamaian di dalam hati. Apapun kekhawatiran kita, maupun kita dipanggil untuk meminta kepada Tuhan di dalam doa. Dalam penyerahan diri dan ketundukan terhadap perintah Allah, jaminan Tuhan akan membawa kita kepada kelegaan yang sempurna. Bagaimanapun sibuknya kita, mari sediakan waktu kita yang khusus berbicara dengan Allah di dalam doa. Hal yang kedua yang perlu kita renungkan untuk menghilangkan kekhawatiran itu dalam diri kita adalah hiduplah dengan pujian syukur kepada Allah. Hiduplah dengan pujian syukur kepada Allah. Dalam kekristenan, mengucap syukur adalah cara terbaik untuk menerima segala hal yang kita alami. Kita sangat menyukai pribadi-pribadi yang mengucap syukur. Hal ini menunjukkan bahwa kita menghargai setiap kehidupan kita diberikan Allah kepada kita. Allah tidak mau tabere Kristen baik di dalam suka maupun duka, kita selalu memberikan syukur di dalam nyanyian dia. Nah, ucapan syukur akan mengubah fokus kehidupan kita dari masalah kepada pemeliharaan dari kebaikan Tuhan. Hal ini akan membantu kita melihat bahwa di dalam segala situasi sesungguhnya Tuhan senantiasa memelihara hidup kita. Tuhan menjaga kita, Tuhan menolong kita, dan Tuhan memberkati kita. Karena itu apapun keadaan kita baik susah maupun senang, miskin atau kaya, dalam keadaan sakit atau sehat, kita dipanggil untuk menyampaikan pujian syukur kepada Allah. Ketika kita menyampaikan pujian kepada Allah, kita akan tertuju kepada Allah. Hati kita akan dipenuhi kasih dan penyembahan kepada Allah. Maka pujian itu akan menenangkan hati dan pikiran kita. Ada begitu banyak hal yang mendorong kita untuk memuji Allah. Ada begitu banyak pengalaman-pengalaman hidup kita yang menerima berkat-berkat dari Allah, yang menjadi dasar bagi kita untuk senantiasa memuji dan memuliakan Allah. Yang ketiga yang perlu kita renungkan adalah ada damai sejahtera Allah. Itu kan yang disebutkan di dalam ayat yang ke-7. Akan diberikan kepada kita, yaitu damai yang akan memelihara hati dan pikiran kita dari segala sesuatu yang tidak baik, yang akan memelihara kita dari ketakutan dan kekhawatiran. Damai sejahtera Allah itulah yang kita andalkan. Damai sejahtera Allah itu bagaikan para pengawal yang mengawal hidup kita dari rasa kekhawatiran yang menyerang. Karena itu kita harus percaya dan terus janji Tuhan bahwa Dia akan memberikan damai sejahteranya kepada kita. Apapun kita hadapi, jangan sampai mempengaruhi damai sejahtera Allah di dalam diri kita. Jangan sampai mempengaruhi, menghilangkan sukacita yang ada di dalam diri kita. Nah, melalui doa dan permohonan yang disertai dengan ucapan syukur, Allah akan memelihara hati dan pikiran kita untuk terpuji kepada Dia. Dengan kita siap menerima berkat yang jauh melebihi kekhawatiran itu. Itu damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, yang akan memelihara dan pikiran kita Kristus Yesus. Ibu Bapa yang dikasihi Yesus Kristus, jangan pernah tenggelam di dalam kekhawatiran, tetapi percayalah kepada Tuhan. Dia sudah menyediakan yang terbaik bagi kita. Mari kita akhiri tahun ini dengan sukacita di dalam Tuhan, dan kita sambut tahun yang akan datang juga dengan sukacita di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa di dalam sorga, kami telah mendengar kebenaran firman Tuhan, yang dimana Paulus Tuhan menasihatkan kami untuk tidak khawatir dalam hidup kami, sebab Tuhan telah menyediakan damai sejahtera bagi hati kami masing-masing. Karena itu Bapa di surga, kami memohon pertolongan dari Roh Kudus-Mu untuk menguatkan iman kami, untuk mengingatkan kami agar kami tidak lupa menyampaikan diri kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga atas sukacita kami, kumuan Nei Marata Borubere, Ibebere yang ada di tempat kami saat ini, di mana kami dapat di dalam bersehat untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Tuhan berkati kumuan kami ini, Tuhan berkati para pengurus kumuan. Berikan kumuan ini Tuhan menjadi sukacita bagi kami untuk memuliakan Tuhan. Bapa di dalam surga, jika di antara anggota-anggota kumuan kami ya Tuhan, ataupun anak-anak ada yang kurang sehat, kami memohon pertolongan kasih Tuhan, Tuhan yang memberikan kesembuhan, agar di dalam hari-hari yang akan datang hidup kami senantiasa di jalan sukacita. Bapa di dalam surga, kami juga tidak lupa menyerahkan saudara terkasih kami di rumah ini yang telah membuka pintu rumahnya untuk tempat kami berdoa, memuji dan memuliakan Tuhan. Tuhan berkati saudara terkasih kami di sini, Tuhan. Tuhan berkati di dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan berkati anak-anak dan semua penopar. Berikan kepada dia Tuhan yang terbaik di dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.